kehidupan di dunia maupun di akhirat seimbang, tawazun, balancing, begitu. Sementara ini, mohon maaf, banyak yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Di dunianya lebih berat sebelah, dunianya lebih dominan, akhiratnya nyaris mampus, sempurna mampusnya. Dunianya baik, dunia diperbaiki, akhirnya memperoleh, iya, yo kedudukan, yo harta, yo konco, nek perlu konco disikut, iya. Sebab nguruweti, seperti itu gambarannya. Oke, baik. Akhirnya jenengan juga disuguhi, iya, dunianya hampir kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ibu bapak saudara, kali ini tema yang saya angkat yaitu hidup di dunia dan akhirat seimbang, bukan berat sebelah. Surat Al-Baqarah, Al-Baqarah 201. Al-Baqarah 201. Silakan. 201. Silakan. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum, dan di antara mereka, siapapun mereka itu, may yaqulu, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Gusti, pinaringan kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kelak nanti di akhirnya, di akhirat juga memperoleh kebajikan, wa qina adzabannar, dan perkenankan kami Gusti dijauhkan dari siksa azab neraka. Ya, hadirin, jenengan yang pernah haji atau umroh, ini dibaca, disunnahkan dibaca ketika Anda melintas di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu arah selatan. Di Rukun Yamani itu arah sisi selatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bacaannya antara lain. Jadi kehidupan di dunia maupun di akhirat seimbang, tawazun, balancing, begitu. Sementara ini, mohon maaf, banyak yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Di dunianya lebih berat sebelah, dunianya lebih dominan, akhiratnya nyaris mampus, sempurna mampusnya. Dunianya baik, dunia diperbaiki, akhirnya memperoleh, iya, yo kedudukan, yo harta, yo konco, nek perlu konco disikut, iya. Sebab nguruweti, seperti itu gambarannya. Oke, baik. Akhirnya jenengan juga disuguhi, iya, dunianya hampir kepri.
Napa Pak kepri? Napa kepri? Pincang. Boleh pincang. Kepri akhiratnya nyaris kosong. No. Dunianya nyaris kosong, akhiratnya yang berlebihan. Contoh, gak mulai-mulai do masjid, rumah tangga gak direken. Allahu Akbar. Gendeng bocor gak direken, gelintir tasbih sampai belauan. Umpamanya begitu. Oke, baik. Kita ini disuruh hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, seperti itu. Akhirnya jenengan disuguhi lagi dengan berita dari Al-Quran bahwa kalau memang yang kamu pilih itu dunia, maka akan aku berikan. Subhanallah. Surat Hud, surat yang ke-11, Hud, ayatnya 15. Hud ayat 15. Nggih. Karena siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan rendah penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki, kepingin memperoleh kehidupan dunia dan segala pernak-perniknya, ya Allah, dan segala pernak-perniknya, wa fi ilaihim a'malahum, akan aku cukupi keinginan mereka. Tak penuhi, jangan khawatir, tak penuhi. Begitu. Subhanallah. Fiha, di dunia ini akan aku penuhi, wa hum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun di dunia tidak akan dikurangi. Kalau memang yang kalian kehendaki itu dunia dan isinya segala pernak-perniknya termasuk jabatan, monggo akan aku penuhi. Segala permintaanmu akan aku penuhi. Seperti itu yang digambarkan. Baik, baru nanti saya jelaskan. Lanjut. Hud 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Karena di dunia sudah aku penuhi segala permintaanmu, di akhirat kosong, illan nar, kecuali neraka. Iya, illan nar, kecuali neraka. Sebab di dunia semuanya sudah kalian ambil. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Saya tidak tahu persis kalau Anda mau jalan-jalan, kalau mengikuti saya punya jejak, kalau tidak salah antara 7-8 tahun yang lalu saya pernah jalan-jalan tidak ada tujuan. Jadi ngikuti alur sampai ke arah timur, ketemu tambak-tambak. Saya mandek di ada spanduk, bentangan spanduk. Kenapa kok saya baca? Sebab kalimatnya menarik. Diperpanjang calon mudin sampai 3 bulan lagi. Sebab sing daftar kaon mudin. Tapi kok umpama iku lurah sampai presiden, yoroyoan. Kalau begitu sudah ketemu ya natnya ya. Dunia direbut wong sak pirang-pirang, padahal mek 5 tahun pisan. Samendro Prabowo murang-muring bisa. Gara-gara Thomas Lembong ditangkep. Iya. Murang-muring. Kon kok susu nangkep iku. Sapa sing ngongkon? Macem-macem. Iya. Dimarahi betul ini. Dimarahi betul. Iya. Kaburung keseret kinggo. Iya. Subhanallah.
Sebab sulit, tidak bisa dibuktikan. Iya. Termasuk kliknya dengan Anies tidak pernah bisa, nyaris tidak bisa dibuktikan. Walaupun diseret-seret bolak-balik, tetap mendan, tidak bisa dibuktikan. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan Allah. Dunia itu 5 tahun pisan, persis koyok kelambi. 5 tahun sekali baru ganti. Boleh dipilih lagi sesuai dengan kesepakatan. Namanya sekarang konstitusi. Tapi kemarin Mulyono ngawur, konstitusi hanya 2 kali. Mulai dia didol 3 kali gak payu. Akhirnya anaknya dilebokno. Padahal anaknya PLO plong-plong. Oh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Serius ini, wallahi bil haq, pelongo-pelongo. Gak imbang antara presiden karo wakil ini. Belas notok gak imbang. Subhanallah. Sing situ ijazah nyundul langit, sing situ playgroup. Allah. Subhanallah, subhanallah. Balik dunia Pak Yusuf 5 tahun sekali, tapi direbut wong akeh. Akhir itu akhirat itu pada akhirnya semua berakhir, pasti memperoleh balasan. Oke. Akhirat, mohon maaf, terbuka lebar, gak di pendaftaran. Sing daftar mek titik. Contoh sing paling gampang, Sholat subuh 2 rakaat, sudah mancing subuh. Sholat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh. Dan sholat subuh berjamaah itu mampu mengalahkan dunia dan seisinya. Itu hadis. Walaupun begitu, sing daftar gak sepiro gak ono rebutan jamaah subuh itu gak ono. Termasuk di tempat saya Al-Akbar, sing subuh itu ya dukure swidak kabeh, rata-rata ya wis wahing watuk pilek. Ya wis. Di tempat saya Al-Akbar, sing sakmono gedene itu notok. Kalau ada tamu umroh, iya, hanya murni penduduk asli yang biasa di situ, itu notok 2 sop. Tapi ingat, 1 sop itu isinya 125 Pak Yusuf, karena panjang. Itu pun kupingan tidak dipakai, hanya soft tengah saja, soft tengah. Oke, baik. Dunia seisinya mampu dikalahkan dengan subuh gara-gara berjamaah, antara lain 2, infak sodako yang terbuka lebar. Ngapunten, akeh wong gak kendel, akeh wong gak melu, akeh wong gak seneng. Contoh di tempat saya ini menanggal Surabaya paling akhir, ngidul titik wae Sidarjo. Sudah dibuka cabang, sudah ketemu ketuanya, sudah ada anggotanya, sudah ada. Saya kan jajaran orang wilayah. Ini konsep tahun depan mau membuka MI unggulan. Mungkin boleh jadi niru Al-Akbar tempat saya karena meludak begitu, atau tempat yang lain. Daya, baik. Itu mestinya tahun yang lalu sudah buka, tapi belum sampai dibuka gara-gara belum ada keputusan. Akhirnya rapat sidang itu ini gak salah wis ping 7 gak terwujud. Tak jarno ae. Notok
Gak weruh ngaku engko dipanggil. Apa yang dipanggil itu? Mohon maaf, ya dana. Iya, insyaallah. Ya ono yamin cuma rapat tok. Insyaallah ping swidak pitu. Tapi ya dana gak ono sing muncul. Ya ngene iki dadine, ya ono kopi karo pohong wis ngono tok. Allahu Akbar. Subhanallah. Hal adullukum ala tijaratun jikum min adzabin alim. Maukah Anda aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan yang dengan dagang itu kalian melewati sesuatu yang oleh Allah, mohon maaf, mampu keluar dari siksa api neraka. Subhanallah. Kalau mampu melewati hal seperti itu, yakni tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan anfus, dengan harta dan dengan pemikiran. Sing akeh pemikiran, hartanya biasanya gak melu. Apa maneh nek saya wayahe bangun, kakean jeragan, duting-duting tok. Kono. Duting-duting tapi danae ya gak melu metu. Iya. Oke, baik. Hadirin, jenengan biar tambah serem, ayat kita ini disuguhi bahwa dunia dikasih oleh Allah bocoran, isine mek ngono tok. Namanya sementara. Berarti apa? Boseni. Iya. Mulyono tok lho gak bosen, kepengin dadi presiden ping 3, Mulyono iku ya. Saiki nang Jakarta nyambangi putune Allah. Allahu Akbar. Ya, begitu. Siapa Mulyono itu? Kan jadi bapak itu ya, senden leye-leye. Baik, sekarang jenengan disuguhi isine donya. Isi sekarang isi. Tiba emek ngono tok. Surat yang ketiga, isine dunyo, surat yang ketiga, ayat insyaallah 14, mudah-mudahan. Oke, silakan. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan tawaladan. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampeyan tonton. Iya, isine dunya dan membosankan karena dunia. Oke, zuyyina linnas, dihiasi manusia hubbus syahwati minan nisa, cinta suhubbas syahwat, mereka punya cinta kepada lain jenis yakni wanita, ada perasaan syahwat, cinta. Ya subhanallah. Saya tolong kalau ayat ini dibalik bagaimana? Jangan setuju apa enggak? Dihiasi manusia, yakni dihiasi kepada manusia, yakni wanita, cinta kepada laki-laki. Tapi di sini enggak, laki-laki cinta kepada wanita. Qur'ane kaya ngono. Nggih. Monggo. Kok gak diwale ae Pak Yusuf? Iya. Dihiasi kalian semua wahai para wanita punya perasaan cinta kepada laki. Ya, monggo. Terus Budi? Kenapa? Ayo kira-kira. Wedoke ayu. Iya. Oh, itu. Oh, ayu wedoke iya. Sudah ya? Baik.
Hadirin, saya ketika ke Mesir, di Mesir itu ada patung wanita, yakni Cleopatra yang digambar, yang digambar. Ya, bukan Raja Ferdinand, tapi Cleopatra. Tapi di Al-Quran mengatakan bahwa dihiasi para laki-laki, para kalian semua, yakni punya kecintaan yang pertama dan yang utama, yakni syahwat kepada wanita. Satu, survei membuktikan, mohon maaf, kalau Anda punya perasaan cinta, mohon maaf, laki-laki disuruh menyampaikan. Perkara ditolak lain soal. Itulah laki-laki. Laki-laki disetting wajah rai gedek, siap ditolak. Betul? Mas Rezal, persoalannya ditolak, nanti dukun bertindak kalau ditolak. Oke, begitu. Perempuan punya perasaan ke sana, tapi unsur malunya lebih dominan. Quran membuktikan bahwa laki-laki ditampilkan di permukaan, karena laki-laki siap sebagai rai gedek, ya, seperti itu gambarannya. Ini termasuk rumus buat yang belum, oke? Iya, seperti itu gambarnya. Jadi siap dicelatu, siap ditolak. Oke, baik. Ini yang pertama dan yang utama. Makanya negara geger ya gara-gara pertama ini. Negara didol geger ya gara-gara ini. Termasuk awak dhewe-dhewe presiden gak gelem rabi maneh, ya iki kesro. Lho mejane ana kucing. Ya Allah. Namanya kucing Kertanegara. Allahu Akbar. Namanya kucing Bobi Kertanegara. Subhanallah. Mohon maaf ya, saya punya tinjauan dari psikologi. Orang yang di dalam hidup menyukai kepada binatang, mohon maaf, total mereka kasihannya kepada sesama manusia itu tidak total. Contoh, berapa mahalnya memberikan makan anak yatim dibanding dengan memberikan makan burung? Iya. Kalau burung tiap hari, kalau anak yatim belum tentu sebulan 2 kali, belum tentu. Itu perbandingan. Ya, saya tidak tahu persis. Saya punya santri, iya, sudah nikah, tetap ngingu bajul, ngingu tekek, ngingu iguana dan seterusnya. Mohon maaf, anaknya gak kereken, Pak. Walhasil cerai. Akhirnya minta dicerai karena kepada anak sama istrinya mampu dikalahkan sama pemeliharaannya ini bajul. Subhanallah. Ya, seperti itu. Iya. Kalau andai kata perempuannya itu konsultasi kepada saya, iya. Nah, apa mau milih bajul? Iya, ya yang merodok ya. Milih buaya. Oke, begitu. Oke, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, kecintaannya manusia kepada lain jenis teramat sangat, dan ini ditaruh di ranking pertama oleh Al-Quran. Iku sing garakno donya sampai didol yo gara-gara urusan perempuan. Jadi ketika saya ke Mesir, patung yang pertama kali yang saya temui, yakni yang pernah dinikahi oleh Raja Ferdinand, yaitu siapa itu tadi? Cleopatra. Iya, memang rebutan, jadi rebutan Cleopatra ini. Konon termasuk Cleopatra, kulitnya ini dilabur dari sabrangannya laut mati. Kulitnya ini 1 bulan 2 kali dilabur dengan lumpurnya laut mati.
untuk bisa menghaluskan subhanallah. Konon seperti itu ya, itu Lot mati tempatnya ponaknya Lut, Nabi siapa itu? Nabi ponaknya Lut siapa? Nabi, gara-gara buminya dibalik oleh Allah, gara-gara mereka jeruk mangan jeruk. Jadi laki-laki tidak menyukai lawan jenis, laki-laki suka kepada laki-laki. Akhirnya buminya oleh Allah dibalik total, yang di bawah di atas, yang di atas menjadi di bawah. Itu tempatnya di tempat laut mati, seperti itu yang digambarkan. Baik, jadi ranking pertama yakni kecintaannya kepada lain jenis, seperti itu yang digambarkan. Wal banin, anak, anak ya Pak, Allahu Akbar, sopo gak seneng ibu yang saya kita di menteri, anak kita di menteri. Berapa banyaknya wakil sama menterinya? 105. Subhanallah. Ya, menteri sama wakilnya totalnya menjadi 105. Seneng Resal ketemu, waduh Mas Reza, biar itu melu jejak anakku dan seterusnya. Saya ini dadi menteri, barang riyo ngarep temu mana? Lho Bu, nanti nek sampean saiki sepurane ya medhae lho. Medhae. Allahu Akbar. Itulah anak. Sekali waktu jonjong derajat orang tua, sekali waktu ngeblesno iya citra derajat orang tua. Wal banin, makanya kalau jenengan pamer kepada anak, tolong yang dipamerkan itu amal soleh, bukan penampilan. Oke, nanti anakmu saiki loh kak kaya turun genep usia 40 sekarang jadi wapres ya Allah. Tapi persepurane perkara PLO lain soal, panjane dirancang pelunga-pelungu kok. Masih bapaknya ya gak duwe ijazah, tapi gak ada sing iso nangkep. Sampai mudun dadi presiden 2 kali gak ada sing iso mbuktekno nangkep. Itu hebatnya si Mulyono. Kenapa kalau begitu? Saya jawab, mbek guyon titik. Dukune luwe gede. Dukun luwe gede. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan numpuk sederet hartamu. Hartanya numpuk ya. Bukan harta menurut numpuk sederet hartamu, tumpuk. Allahu Akbar. Dari apa? Quran menjelaskan zahab, fiddah, emas dan perak. Allahu Akbar. Emas dan perak. Dan sebelum ayat ini kita bahas, emasnya dadak wis muncul dikorupsi karo MA 51 kilo. Ya Allah, teko Surabaya pisan. Gara-gara ibunya tanur untuk nyorok hakim supaya anaknya gak dihukum. Allahu Akbar. Subhanallah. Tanur itu dari bahasa Arab. Surat Hud ke-11. Wafarat tanur. Wafarat tanur, dan dari apa itu? Air muncul dari tanur itu dapur. Air itu muncul. Kalau air sudah muncul, sudah keluar dari dapur segala macam, tolong semua pendudukmu, kaummu yang jumlahnya kurang dari 40, segera naikkan ke dalam perahu. Sing gelem, sing gak gelem ya resiko ditanggung penumpang, termasuk anakmu gak gelem ya resiko tanggung penumpang. Oke, baik. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan menumpuk sederet perhiasan minadz dzahab wal fiddah,
wal khairil musawwama, dan kuda pilihan. Ya Allah, ya Allah, Pak Yusuf, kok kuda pilihan, kok gak sapi pilihan? Iya. Lho kene sing ana kuda pilihan, bukan sapi pilihan, bukan kerbau pilihan, bukan, tapi kuda pilihan. Tolong sampean jawab, termasuk Pak Yusuf. Ada di Indonesia seseorang yang punya kuda harganya 1,5 miliar lebih. Sopo kira-kira? Kira-kira tok, aku yo gak ro, sampean yo padha gak rone. Wow, 100. Wal khairil musawwama, dan kuda pilihan bagusnya bukan main. Satu harganya itu 1,5 miliar. Macam-macam warnanya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang Allahu Akbar. Kuda-kuda pilihan. Kuda do alakbar nggonku digawe nyikar dokar iku lak ya seyek sing wis kari ngantuk ae. Iya. Itu paling 15 juta itu kayak no panjane wong wis gak. Ini khairil musawwama, kuda pilihan. Oh, sampean bawa pulang. Kuda pilihan ini, mohon maaf ya, tempo hari Pak Musa ketika lang-lang buana ke Yerusalem, luasnya Yerusalem, istananya istana daripada Nabiullah Sulaiman 17 hektar. Termasuk Sulaiman kita ini raja di raja dan kaya raya. Ketika sore hari belum sholat asar, terlanjur dominan ngetren kuda, sret. Kata Sulaiman, lo cek bagus cek gagahe, cek gantenge, nurut Sulaiman. Sampai-sampai Sulaiman mohon maaf nyaris sholat asarnya keteteran. Hampir matahari mau. Baru Sulaiman kata, awas kan ya aku dengar sholat asar tak cucincang awakmu. Begitu Sulaiman. Hadirin, Rasul kalau kecintanya kepada Allah itu sudah mancep. Iya, mancep. Mas Rezal, boleh jadi jamaah kita masjid kita ini jam loro seperapat durung asar, itu belum asar. Mendadak pulang gara-gara memperoleh hadiah. Mendadak, tidak tahu kirim apa ke tempo hari, tapi dia lupa. Mendadak oleh Mercy. Terus jam itu juga dikirim ke rumah. Sampai dikirim di rumah, maka yang bersangkutan senengnya luar biasa. Oke, baik. Dikontak, digorono, rene, dilapi, diumba, dikontak mana, gorono, gorene. Andai kata lupa, matahari sudah mau, belum sholat asar. Kira-kira Pak Bani, Mas Rezal, awas kan ya mari sholat asar, temen tak dol, tak infak nang gone masjid. Bani ngomong ngono. Preketek kan ya Bani. Sulaiman Bani. Temen tak cincang habis ini, tak sembelih. Gara-gara lewat dirimu menyebabkan aku detik itu juga melupakan. Iya, subhanallah. Yo sholat asar ya, cuma persoalannya gak koyo biasa. Itu antara lain. Wal khairil musawwamah, dan kuda pilihan. Harganya ratusan jut, seperti itu yang digambarkan. Wal khairil musawwamah wal an'am, rojokoyo. Pak Yusuf, what is rojokoyo? Apa rojokoyo itu? Binatang ternak. Iya.
Sing soro binatang ternak. Kebetulan saya ambil contoh satu. Ya, binatang ternak ini sapi. Sing duwe sapi. Oh, binatang ternak, katakan kambing. Digomboli nang Lamongan. Ganep 40 zakat 1. Tapi wulan ngarep ketoke manak kembar loro, asale 38. Nah nek loro mana? Berarti 40. Sadurunge mana kurang 1 bulan sing loro ndok omah didol, berarti cuma 38, ndak pernah 40. Jirine ndukur, jirine sing nyatet dan ndukur. Awas kan yo, aku kan bujui. Awas kan. Awas, entenono. Aku bolak-balik kan bujui kaya ngene. Kelak nanti ada adabnya, ya. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau kambing sudah genap 40 setahun, maka yang bersangkutan kena zakat keluar 1. Wal an'am rojokoyo, wal hars sawah ladang. Boleh punya sawah ladang banyak, boleh. Bahkan di Indonesia ini ada 5 orang. Sementara 5 orang tok ditutup. 5 orang. 5 orang ini punya sawah ladang 1 orang 8.000 hektar. Siapakah gerangan? Wah, lo temenan lo ya. Lo tapi bowo ditakoi, dari mana ini? Dari miliknya bapak saya, Joyo Hadikusumo. Iya, ini dari warisan bapak saya, kan begitu. Subhanallah. Itu ya. Baik. Boleh memperoleh, mempunyai, boleh. Asal ketika panen kamu tidak lupa zakatmu genano. Ojo sampai nanti barang-barang yang kamu punya kelak nanti diselikakan di lambungmu gara-gara kalian terlanjur untuk tidak mau tahu tentang peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatir ke sana. Oke, baik. Kita masukkan surat Ali Imran, kita tinggalkan. Kita masukkan surat Taubah 9. At-Taubah 9. At-Taubah ayat 34. Ayat 34. Nggih, silakan. Pelan-pelan. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahim-rahim mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirimu beriman dan mantap dengan imanmu. Kata Al-Quran, saya beritahu ya, inna katsiran minal akbar, sesungguhnya kebanyakan daripada al-akbar, orang-orang alim dari gereja, minal akbar warruhban, dan rahib-rahib mereka. Apa rahib itu? Setelah gereja itu ada apa? Kenapa? Pendeta. Ya, pendeta.
Kasih kabar gembira kepada mereka. Layak guruna amwalan nas. Kenapa mereka makan harta manusia bil batil, dengan cara batil. Wasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi kepada jalan Allah. Walladzina yaknizunal dzahaba wal fidda, dan mereka selalu menyimpan harta yang namanya emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak memberi zakatnya di jalan Allah. Fabashirhum, beri kabar kepada mereka bi'adzabin alim, azab yang sangat pedih. Mohon maaf ya, bocor. Di gereja itu kalau ada jeragan yang duduknya di pojok dan tidak mau pulang, mohon maaf ya, saya baru sadar bahwa orang yang masuk di gereja deretan sop pertama, sop kedua, sop ketiga itu ada harganya. Kalau jeragan pedagang itu bisa di sop 1, sop 2, sop 3 bisa. Tapi kalau tukang ngecat, nanti di belakang. Iya, seperti itu gambarnya. Saya dapat bocoran. Ya, seperti itu. Oke, baik. Hadirin, persoalannya adalah mereka ini gelimbeng gak mau pulang. Akhirnya kepingin ketemu sama pendeta 4 mata dengan gayeng. Bapak pendeta, saya ini terlanjur sudah zina. Saya ini sudah terlanjur makan hartanya anak-anak yatim yang saya ramut begitu. Bagaimana kondisi tobat saya? Mohon maaf, rohibnya pinter. Saya main kerja apa? Saya tukang jualan emas di Belaburan. Dia ngitung, pendeta yang ngitung, zakat sampean harus sekian puluh juta. Loh kok besar? Iya, sebab sampean pedagang. Iya. Untuk nebus nyorok kepada Tuhan itu harus pakai. Iya. Paham ya? Paham. Itu namanya fulus. Ada harganya, Pak. Ada harganya. Saya baru tahu itu. Subhanallah. Ya, ada harganya. Seperti ini namanya jualan. Diancam oleh Al-Quran. Al-Quran ngancam yang kedua, kalian nyimpen emas dan perak tanpa kalian zakati. Fabashirhum, berita gembira buat kalian semua. Fabashirhum, kabar gembira buat kalian semua. Akhirnya dijawab oleh ayat surat yang ke-9 ayat 35. Lanjut. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari ini apa yang kamu simpan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika pada hari dipanaskan emas dan perak di neraka, maka semua yang dipanaskan tadi itu awalnya adalah simpanan harta mereka yang tidak dizakatkan oleh Allah. Bentuknya sekarang berubah menjadi setrika. Kami setrika lambungmu, punggungmu, wajahmu, karena semua itu dulu jadi pamer. Iya, tanpa mau tahu keadaannya dengan orang-orang yang sekitarnya, termasuk ponaanmu gak iso bayar SPP. Sing penting do omah
duwe emas 1 on. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, baik. Sekarang khusus untuk ibu-ibu, tidak melulu untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Selama ini jenengan urusan emas itu terpaku pakai rumus yang lama. Emas ketika dizakati genap 85 gram dan sudah melampaui 1 tahun. Oke, baik. Ditemukan hadis sama Ustadz Mu'ammal Hamidi, Ummu Salamah, salah satu diantaranya istri Rasulullah, itu mengatakan, Rasul, saya punya emas, tapi bobotnya tidak seperti itu. Bagaimana Rasul? Tolong dizakati. Zakat emas sekali punya. Lihat dina didol digawe operasi kista. Nanti beli lagi baru, ya beli baru itu 5 gram zakat. Berapapun termasuk 5 gram zakat. Berapa zakatnya? 2,5% dari totalitas yang Anda punya. Kalau 5 gram 2,5% dari total 5 gram. Kalau 60 gram ya sama. Oh, sekarang Pak Yusuf, pertanyaan, kenapa jual emas kok cepat, jual rumah kok angel? Saya ini dititipi jamaah saya, termasuk disuruh nawarkan jual rumah, termasuk rumah waris, tapi harganya di atas 2M. Sampai saiki sing ngelirik gono belas. Kalau tidak salah ini sudah tahun ketiga. Termasuk saya diserai, termasuk begitu. Tapi belas gono sing ngelirik. Tapi nggawa emas lantaan digawa nang gone belawuran ya langsung dadi duwe. Iya. Emas sama dengan uang, persis. Tapi kalau rumah sulit, Pak. Sulit. Sampai kalau menanggal ke rumah saya di daerah menanggal perumahan itu, kalau tidak salah sudah ada 5-7 rumah yang ditulis dijual. Karena 6 bulan gono sing nawar, sekarang spanduknya diganti dijual dengan cepat. Jadi ditambah cepat sekarang. Ya. Tapi ngalah-kali kereta cepat. Tapi tetap gono sing ngelirik. Tetap gono sing ngelirik. Allahu Akbar. Ya, begitu. Seperti itu. Lah banyak perumahan baru-baru itu kan ya cicilan semua. Persoalan pecicilan lain soal, tapi ya kan nyicil. Kalau cash ini kan ya enggak semua orang, makanya semakin sulit. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Al-Quran memberikan gambaran kelak nanti yang 75 pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikakan di dahi mereka, muka, lambung mereka, punggung mereka. Karena dari muka, lambung, punggung itu sering manusia jadi pamer. Allahu Akbar, jadi pamer. Hadirin, saya tidak tahu persis di Madura, tepatnya kalau tidak salah Pamekasan, itu ketika hari raya, hari pertama, kedua belum, nanti hari ketiga baru muncul, nanti sampai hari ketujuh, yaitu para perempuan yang pulang di daerahnya masing-masing sebelum balik ke Surabaya ke Jakarta. Di sana ada yang namanya ditonton orang banyak antara kanan dan kiri. Mereka memakai gelang, perhiasan segala macam dengan berbagai aksesorisnya. Mohon maaf, lenggak-lenggok kesana kemari ditonton orang banyak. Itu sampai terjadi sampai sekarang. Tapi adanya hari raya. Kalau tidak salah hari ketiga.
direkam oleh Jawa Pos hari ketiga. Subhanallah, subhanallah. Saya pernah lihat, tapi ya tidak persis seperti Madura, yakni Gresik, daerah lumpur. Daerah lumpur itu daerah Gresik pesisir yang tempatnya orang untuk lelang ikan, pelelangan ikan. Jadi mereka itu kumpul habis asar untuk beli bakso, untuk beli atagor segala macam. Itu ini digawe kabeh. Jadi cering cering. Iya, ya Allah. Nanti dilihat dari sini, Pak. Dilihat di sini. Dilihat di Al-Qur'an. Kenapa kok ini dibahas? Sebab dari situlah yang namanya kejahatan tampil. Mestinya orang itu tidak ada niat, gara-gara kamu pakai pamer, akhirnya niatnya muncul. Oke, baik. Surat 33, yes, 33. Al-Ahzab. Surat 33 Al-Ahzab. Ayat kita ini ayatnya ayatnya 28. Pelan-pelan, silakan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, agar ku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi yang dimaksud Muhammad, qul, katakan kepada para istrimu, li azwajika, katakan kepada para istrimu, in kuntunna turidal hayatad dunya wa zinataha, jika yang kamu pilih kehidupan dunia ini dan segala pernak-perniknya, fata'alaina, kemarilah, umatikunna wa asabihkunna sarahan jamila. Jangan khawatir, kemarilah semuanya tanpa kecuali. Akan aku berikan mut'ah itu pesangon. Tapi setelah ini kamu saya cerai. Mohon maaf, syarat untuk perceraian adanya pesangon, antara lain, bukan digeletakno, bukan, tapi ada mut'ah. Bahasa fikihnya mut'ah. Bahasa lain saya gambarkan pesangon biar gampang. Atau pesangon itu apa ya? Bahasa lain, Pak Yusuf. Bahasa lain, mohon maaf, walaupun tidak persis, ganti rugi. Bukan harta gono gini Ustaz. No, bukan lain. Pesangon. Jadi ini pelepasan apa itu? Pelepasan status. Tidak dibiarkan begitu saja. Tapi wanita terhormat, ada begitu, ya. Saya lebih cenderung pesangon, ya. Jadi jangan digeletak notok begitu. Sebab saya amati ada orang yang geletak notok wis duwe anak papat, dadi saiki gak seneng nyenengi wong liya. Ngapunten ya gak apa-apa ya, wong iki hakmu kok, gak apa. Dipaksa harus cerai, iya. Dengan berbagai macam bujuk. Pengadilan minta supaya ada bukti bahwa yang rumah tangganya geger, akhirnya diambilkan dari tukang becak, diseselno jadi pembantu. Bisa kok duwe kok bisa, iya bisa. Subhanallah, ya. Kita tunggu tanggal mainnya ini 2 hari ke depan, iya. Sopo sing ditempelin karo wowo iki gara-gara bocorno, iya. Allah. Wowo ketok kadung ngegaspol tak dihalang-halangi. Allah Akbar.
Oke, jadi mut'ah ini pesangon, gambarannya koyo ngono. Oke, baik. Jadi kalau kalian menghendaki hidup di dunia dan segala pernak-perniknya yang itu yang kalian raih, mendampingi saya, kalian gak sabar, kemarilah. Nabi Muhammad dibimbing sama Allah karena Allah sebagai gurunya dibimbing. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad kita ini karena yang dibimbing itu juga para istrinya juga manusia, dikasih kelonggaran untuk sikap memilah-memilih. Yang dipilih ternyata Al-Ahzab 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Jika para istri kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan perkampungan akhirat, itu yang kalian pilih, fa innallaha a'adda lil muhsinat, maka sesungguhnya Allah menyediakan kepada wanita-wanita yang berbuat kebajikan minkunna ajran adima, di sisi Allah kelak nanti ada pahala yang agung, yang luar biasa. Ternyata para istri Rasul ditawari termasuk pesangon, mereka tidak mau. Ternyata sabar, milih Rasulullah, berarti urip sabar. Kelak nanti di sana diambil nilai pahalanya. Makanya kalau seseorang di antara istri kita urip minggu iki kok becungi, apa becungi? Merengut ae. Jangan melaku mari isa. Terus ndok nggone ngarepe toko emas, toko gajah. Melaku tok. Melaku. Perkara mulai tambah merengut, ya meneh liya dina nek ana rezeki tak tukokno. Ya wis ngono tok ae. Tapi paling gak tadi itu kejawab. Iya. Sebab saya punya kawan, punya konco, moco jawab pos. Ya, iki ketoke mobil awak dhewe ganti kaya ngene, ya iso digasak keluarga. Anyar iki keluaran terbaru. Ya Allah Gusti, ya. Kawan saya itu terus ganti celana segera terus nanggone toko. Dijukukno brosur. Dijukukno temenan, ya mobil yang itu. Brosur. Loh ya, aku gak butuh brosure. Nanti mobilnya yo liya dino mosok saiki. Ngono tak sampe. Tak pikir cocok. Jadi sebagai laki-laki jawabnya nanggone brosur, dijukukno brosur. Allahu Akbar. Aku yo gak entol sing njukuk brosur tok ngono ya. Dadi ya turu ngiringi brosur. Oh. Nah ya, baik. Sekarang para istri Nabi ada jaminan dari Al-Quran. Iya, surat Al-Ahzab ayatnya 30. Lanjut. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya nisa'an Nabi, wahai para istri Nabi, may ya'ti minkun nabi fahisha mubayyina, jika di antara kalian para istri Nabi itu mengerjakan fahisha, kejelekan, mubayyina dengan terang-terangan, yudha'af lahal adzab difain,
karena kalian itu adalah istri Nabi, ring 1 jadi uswah hasanah, jadi contoh. Datak sekarang belgedes. Kalau kalian mengerjakan kejelekan, memperoleh dosa 2 kali lipat. Ini ayat ini diterapno Pak Yusuf ndok ngene Menteri Penjol, apa Menteri Penjol yang baru itu apa namanya, yang disuruh nutup judi penjol, dadak dhek sing ngamanno ana wong 14 saiki digebuk kabeh saiki. Iya. Judi penjol, judi online. Ada 4.000 yang sudah ditutup. 3.000 ditutup, sing 1.000 dibuka. Dek dikongkon ngamanno. Nek nurut ayat iki, karena dia ada tugas khusus untuk ngawal supaya ditutup, data dek buka. Dia juga pekerja di judi penjol itu. Nek nurut ayat iki, awakmu kena azab 2 kali lipat. Sebab sembrono nemen gaje supaya yang bersangkutan, mohon maaf ya, tidak mau menutup penjol ya yang tadi itu gajinya dilipat gandakan. Sekarang ya menteri nih wedok Mutia Hafid ya murang-muring, sebab gak urung ditempelin karo wowo. Gak kon ngelaksanakan wong 14 Allahu Akbar, nganyari gres. Jadi wow begitu dilantik, korupsi yang namanya dari MA, mohon maaf 51 kilo emas murni dan uang 1 triliun dibobol oleh Pondok Penjol. 14 orang yang mestinya disuruh ngamankan nutup, dadak dhek sing buka ngawal. Ya Allah, apa gak nemen nih? Nemen. Nih menurut ayat ini kalian memperoleh azab 2 kali lipat karena kalian orang dalam. Seperti itu gambarannya. Lanjut Al-Ahzab 31. Dan barang siapa di antara kamu istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebaikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Hadirin, demikian juga Allah Maha Adil, karena kalian termasuk ring 1. Barang siapa di antara kalian mengerjakan ta'mal sholihan, amal yang soleh, nu'tiha ajraha marratain, sama kalian memperoleh pahala 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan oleh Allah kalian dijamin memperoleh rezeki yang karima, yang karim, yang mulia. Seperti itu yang digambarkan. Jadi keluarga Rasul ini masuk ke dalam ring 1 karena jadi contoh. Ya, seperti itu. Hadirin, ada orang bertanya begini, Pak Musa, kenapa istri Rasulullah itu diizinkan oleh agama lebih dari 4, sementara umatnya itu notok dikasih kemampuan 4, tapi Rasul total 11. Rasul itu 11, 2 keburu meninggal, yakni Maimunah sama Khadijah di Mekah. Jadi begitu Rasulullah meninggal, ketika pulang haji, Hujjatul Wada, pulang haji 3 bulan berikutnya Rasul meninggal janda sebanyak 9. 9 ini tidak boleh jandanya dinikah orang lain, tapi jandanya orang lain atas perintah wahyu diizinkan untuk rumah tangga dengan Nabi. Itu bedanya. Oke, sekarang ya Anda memperoleh pertanyaan,
Pak, kenapa istri Nabi itu kok lebih daripada 4? Umatnya notok 4. Nggih, silakan siapa yang nyoba duluan, monggo. Ayo, monggo. Sampeyan buka do YouTube ya kena, nek keliru YouTube ya gak apa-apa. Ayo, monggo. Pak Yusuf nyoba, ayo yang lain. Kenapa Rasulullah total ada 9 ketika wafat begitu? Seperti itu yang digambarkan. Monggo, ayo. Apa kira-kira gambarannya? Gambaran yang pernah Anda terima, baik dari membaca maupun Anda mendengarkan. Monggo, ayo. Mana Pak? Ayo. Kira-kira. Nggih, ayo. Mas Rizal, mana apa? Ayo. Saya berikan pengantar. Ketok iso tok abot. Saya berikan pengantar. Pengantarnya begini. Pengantar dari sisi menu makanan. Hadirin, Rasulullah itu tidak makan sebelum dinyatakan lapar. Berarti persoalan powernya itu sempurna, sempurna. Beliau tidak makan kalau tidak dinyatakan lapar. Begitu makan, dia berhenti sebelum kenyang. Angel gitu. Angel. Sebab ternyata survei membuktikan kalau kenyangnya manusia itu butuh 20 menit setelah makan, maka Rasulullah terasa kenyang itu berhenti sudah. Sebab nanti ditambah 20 menit lagi baru yang namanya kenyang itu naik. Yo angel panjen, yo angel panjen. Mas Rizal, Anda jangan tersinggung ya. Makanya banyak orang yang memelihara untuk gemuk, gendut segala macam, apa itu dijamin mesti sehat? Enggak, belum tentu. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Saya, Mas Rizal, saya tidak paham kenapa ada orang memelihara yang namanya gendut. Saya tidak tahu apa itu memang bakat, apa memang hobi. Saya kasihan ketika rukuk dan sujud. Kasihan saya. Kok gini soroy? Iya. Tapi kalau Anda menikmati, ya jangan niru omongan saya, ya jangan niru. Enggak Pak Musa, wong saya menikmati. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau Anda menikmati, enggak apa-apa. Seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi, kalau Anda nikmat ya enggak apa-apa. Saya bolak-balik ketemu jamaah, Mas Reza. Iya. Pak Musa sekarang kok guru? Sakit tak? Iya. Tak jawab, mohon maaf Pak. Iya, saya setting seperti ini, saya nikmat nih. Ngerti jawab. Iya. Saya setting seperti ini. Dulu saya selalu makan dulu 3 kali. Dari 3 kali menjadi 2. Dari 3 kali menjadi 2. Dari 2 kadang 1, kadang sekali. Tidak apa-apa. Oh yang punya fisik badan itu saya kok. Iya. Tidak apa-apa. Cuma kalau lapar, nih gak kepeksa nemen, yojok dileboni mie. Sebab mie itu kenyangnya kenyang bujui, umpamanya begitu. Oke, lah pokok iso menggok rene mau ya. Kesasar. Oke ya, baik. Nggih. Malam ini kan kita temanya adalah hidup seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Yes. Tapi mulai awal sampai sekarang, sampai sebelum dijelaskan sama Ustadz,
porsi seimbangnya itu seperti apa? Oh itu ya. Contohnya kita hidup 24 jam, kita bekerja untuk kepentingan dunia misal 8 jam. Berarti kalau seimbang harusnya kita untuk akhirat juga 8 jam, sholat, mengaji apa. Ya. Tapi apakah seperti itu seimbang 50-50? Ya. Gimana? Sudah ya. Baik. Kalau orang sholat, sekarang saya jawab sholat dulu. Pak Yusuf, kalau saya jawab orang sholat, baik. Mohon maaf, saya tidak nyuruh Anda, tapi paling enggak saya kalau masuk di Masjid Al-Akbar tempat saya yang besar itu, mohon maaf, saya rata-rata orang ketiga yang paling lambat. Saya orang ketiga. Yang sering 1 dan 2. Tapi kalau terlambat berarti saya orang ketiga. Itu kalau tidak salah jam sudah, mohon maaf, jam 3 lebih sekian ya. Baik. Di tempat itu orang ini datangnya jam 3:30. Saya paham betul. Tak titeni, sopoy tak titeni, sing wis sudah terlanjur masuk. Sholat pertama mungkin jelas tahiyat masjid. Lo ini sudah begini, nggak sampai naik. Lo ini tak sekolah bisa. Tak delok jam, lo sarokaat itu 1 menit kurang, 1 rakaat. Kan sholat berarti 2 rakaat. Berarti butuh 1 menit lebih sekian. Makanya cepet. Nah, supaya kecepatannya kita itu terhitung oleh sholat, maka Pak Yusuf, sholatnya 5 menit. Dari sholat subuh ke duhur itu isi dengan ruang gerak sholat. Itu sing angel. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah yang keji dan mungkar. Nah, dari subuh menuju zuhur, ini ruang geraknya diisi dengan yang namanya suasana kebajikan. Itu asar kelebihan daripada suasana setelah sholat. Termasuk di sini iya. Karena ada, mohon maaf, ya, ada tambahan memperoleh bonus segala macam atau ngeruk rizki, maka di sini setan mulai masuk. Setannya masuk bagaimana? Supaya rizki yang bukan hak kita serobot. Nah, suasananya sholat sudah keluar. Seperti itu gambarannya. Makanya ada rumus, habis sholat subuh dipertahankan selama mungkin, ojo batal nek iso. Berarti nek sore bengi ojo kangen mangan pohong. Subuh dipertahankan sepanjang mungkin, ojo sampai batal. Malaikat yang subuh masih berada di sekitar kita. Berat itu, Pak, berat. Saya juga melaksanakan berat, iya, untuk mempertahankan supaya gak segera batal itu yo macem-macem, iya. Tapi ini batal ya memang dibatalkan. Tapi malaikat subuh nyingkir bisa. Batasnya habis. Nanti saya beritahu suratnya. Oke, baik. Suasana itu sih nggak rano mahal itu Pak Yusuf. Termasuk sebentar lagi mau Ramadan. Ramadan 1 bulan ya cukup, nggak apa-apa. Cuma jadikan 9 bulan berikutnya itu nilai Ramadan masuk. Saya kemarin termasuk ke Mesir, itu sabrangan mau ke Yordan, ya, antara lain harus melewati Gunung Sinai ketika malam. Jadi kami menemukan makamnya kakaknya Musa Harun,
begitu kondisinya malam dan dinginnya luar biasa. Hadirin, Nabi Musa ketika ketemu Allah diajak bicara, ketika dilantik menjadi nabi, itu persis ketika Musa dengan istrinya sama pembantunya, anaknya itu ketika pulang ke Mesir, dan malam itu ada suara ya Musa, kan begitu ceritanya. Nah, saat itu juga Nabi Musa merasa diajak bicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa langsung diajak bicara kepada Allah. Saat itu Jibril pensiun, Jibril tidak pakai, jadi Allah langsung kepada Musa. Nikmat yang dialami oleh Musa amat sangat luar biasa. Ketika lain waktu disuruh menghadap Allah di Jabal Musa, di Bukit Tursina, untuk menerima the Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan, Nabi Musa ngenyang. Mbok yo saya malam itu di sini bukan 1 bulan po'o, mbok yo ditambah. Nabi Musa minta 40 hari. Umat Islam ketika Ramadan 1 bulan, tapi Nabi Musa minta ditambah 10 hari. Kenapa? Karena malam itu kata Musa nikmatnya beraudensi, berdialog kepada Allah teramat sangat luar biasa. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi Pak Yusuf, sebentar lagi mau Ramadan, tolong Ramadan yang kemarin itu jangan hilang asarnya. Apa asarnya itu? Bekasnya itu jangan luntur, jangan luntur. Ya, seperti itu yang digambarkan. Oke, sekarang iya. Ini ayat Pak Yusuf surat Al-Ahzab 33 ditutup dengan surat atau ayat yang terkait dengan urusan kejahatan kemanusiaan. Yes, Al-Ahzab 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluarga Nabi, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu senantiasa mantap berada di rumah. Ya Allah, hendaklah kamu mantap berada di rumahmu masing-masing. Allahu Akbar, subhanallah. Apa tinggi Pak? Apa tinggi Pak Rezal? Nek diterusno omongan ini kan ditarik keluar. Iya, negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila semakin hari, semakin bulan, semakin tahun nyari rezeki angel, sulit. Di mana letak jawabannya? Saya tak kasih bocoran, sampai bawa pulang. Nek perlu Presiden Wowo Cekro, nek perlu. Kenapa kok semakin sulit? Mohon maaf, yang wajib nyari nafkah itu suami, betul? Betul? Kalau istri ikut di lapangan pekerjaan, tadi pilot, tadi gojek, tadi ngene, tadi abrio, segala macam, semua perempuan juga masuk. Padahal itu lahannya laki, miliknya laki semakin sempit karena sudah dibeli sama ya. Saudi wanita boleh ngurus SIM itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, boleh nyopir, tapi mobil sendiri, bukan mobil Gojek. Saudi itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu baru mengizinkan. Berarti Saudi yang jualan emas, jualan sak piturute, nongone embong-embong itu apa segala macam warung-warung, siapa itu? Laki, tidak ada perempuan, tidak ada ibu-ibu, tidak ada. Waqarna fi buyutikun,
dan hendaklah para istri Nabi mantap berada di rumahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyal ula. Jangan kalian wahai para wanita bertingkah laku, bertindak sebagaimana wanita jahiliyah dahulu kala. Wanita jahiliyah sok pamer. Loh ya Allah. Wis iki nek diterapno nang Indonesia ya kowal-kowat sak pituruti auri segala macam. Nek nuruti iki lapangannya ini lapangan laki-laki ini. Yang wajib memberikan nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Pak Usop, niki diterusno dadi apa kira-kira? Kira-kira sing lanang kopral, sing wedok jenderal, dadi apa kira-kira? Dadi apa kira-kira? Sikat mlebu kamar, totok-totok. Mohon izin Bu, kami masuk. Nah. Si istri ngomong, enggak siap malam ini. Wes, turu gerdu sing lanang. Quran dilawan. Subhanallah. Seperti ini gambarannya. Cuma kalau ada wong takon nang aku, kenapa lapangan pekerjaan kok semakin sulit semakin hari? Karena banyak ditempati oleh wanita. Allahu Akbar. Entek sudah, entek. Seperti itu. Jadi Saudi, Mekah, Madinah yang tampil di forward permukaan itu semua laki. Sing blonjo nang pasar blonjo laki. Ono catetane, paham? Iya. Laki sing blonjo itu. Iya. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Waqarna fi buyutikunna. Kalian wahai para istri Nabi, hendaklah mantap ada di rumahmu. Subhanallah. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, ayo silakan. Ada yang kurang pas. Jadi sekali lagi mohon maaf, dunia seimbang. Biasanya dunia dan akhirat, dunianya lebih dominan, akhiratnya gak imbang. Atau aliran torekot ngelintir tasbih tok. Akhirnya akhiratnya lebih dominan, dunianya gak kereken. Bagandeng bocor gak kereken, yang penting ngelintir tasbih. Apa itu yang dimaksud oleh agama? Rasulullah itu punya istri 9, ngasih makan tiap hari istri 9, dan askabul kuffah, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ndak punya rumah, ndak punya bekal, urip di sekitar Masjid Nabawi, jumlahnya 115. Itu jadi tanggungan Nabi tiap hari. Allahu Akbar. Askabul kuffah. Sekarang kalau Anda umroh, tempatnya itu mohon maaf ya di Raudhah, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi, hidup seperti niru jejak Rasulullah, akhiratnya lebih berat. Akhiratnya lebih berat. Termasuk tadi ditawarkan kepada istrinya. Kalau dunia dan seisinya ini yang kamu pilih, maka kata Rasulullah, kemarilah, akan aku ceraikan kamu dan akan aku beri pesangon. Tapi ternyata mereka enggak, berat mengikuti Rasulullah dan Allahnya. Seperti itu yang digambarkan. Oke, baik, sampai di sini. Oke. Matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.